Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen kompensasi. Mari kita mulai perkuliahan kita. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ya, topik perkuliahan hari ini adalah kompensasi. Jadi ada beberapa poin ya, Mas dan Mbak. Ada kompensasi dan manajemen kompensasi, klasifikasi kompensasi, faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat upah, ada juga gaji atau upah, ada evaluasi jabatan, ada benefit, maslahat dan pelayanan, serta insentif dan bagi hasil. Oke, masuk ke pembahasan kompensasi dan manajemen kompensasi. Kompensasi adalah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Pengertian lain adalah penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi atau jasanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oke, masuk ke pembahasan tujuan manajemen kompensasi. Menurut Davis dan Werther di tahun 1996, tujuan spesifik dari manajemen kompensasi yang efektif adalah mendapatkan karyawan yang cakap atau kompeten, mempertahankan karyawan yang sudah ada, menjamin terjadinya keadilan atau equity, memberikan penghargaan atas perilaku yang diharapkan, mengendalikan biaya, mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku, menumbuhkan saling pengertian, dan membantu menciptakan efisiensi administrasi. Menurut Cascio, tujuan paling utama dari MK, manajemen kompensasi, adalah keadilan, fairness atau equity, yaitu ada poin keadilan internal atau internal equity. Jika dipandang dari nilai relatif setiap jabatan terhadap sebuah organisasi, apakah tingkat pembayarannya adil? Yang berikutnya adalah keadilan eksternal atau external equity. Apakah gaji atau upah yang dibayarkan oleh sebuah organisasi adil jika dibandingkan dengan tingkat upah yang dibayarkan organisasi sejenis untuk posisi yang relatif sama? Dan poin berikutnya adalah keadilan individual atau individual equity. Pertanyaan terkait adalah, apakah gaji atau upah yang diterima oleh seseorang adil jika dibandingkan dengan tingkat upah yang diterima oleh orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau sejenis? Oke, unsur-unsur manajemen kompensasi. Ada sistem imbalan atau reward system, ada strategi pemberian imbalan atau reward strategi, kemudian ada kebijakan pemberian imbalan atau reward policies, kemudian ada imbalan total reward, kemudian ada remunerasi total atau total remuneration, kemudian ada gaji atau upah pokok atau base or basic pay, kemudian ada evaluasi jabatan atau job evaluation, kemudian ada analisis tarif imbalan di pasar atau market rate analysis. Berikutnya ada jenjang dan struktur pembayaran atau grade and pay structure. Kemudian ada pembayaran situasional atau contingent pay. Kemudian ada benefit, maslahat tambahan atau employee benefits.
Kemudian ada manajemen kinerja atau performance management. Kemudian ada imbalan non-finansial atau non-financial reward. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan tahap-tahap manajemen kompensasi. Tahap 1, mengidentifikasi dan melakukan studi atas jabatan. Analisis jabatan, ya, istilah lainnya ya Mas Tanbak ya. Ya, ini deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Tahap 2, mengevaluasi setiap jabatan dengan menggunakan informasi dari analisis jabatan untuk menjamin terwujudnya keadilan internal. Kemudian tahap 3, melakukan survei gaji dan upah untuk menentukan keadilan eksternal. Tahap 4, menentukan harga tiap jabatan untuk menetapkan tingkat pembayaran berdasarkan keadilan internal dan keadilan eksternal. Ya, di gambar ini dijelaskan terkait dengan compensation administration process. Jadi diawali dengan adanya job analysis ya, job description, job specification. Ini ada pay surveys dan juga job evaluation. Nah, dari dua komponen ini akan masuk ke pay structure. Ya, struktur pembayaran ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ya, di pay structure ini akan masuk juga unsur pay policies atau kebijakan pembayaran ya. Nah, dari pay structure akan masuk ke individual pay, ya, pembayaran individual. Dan ini untuk individual pay ada unsur performance appraisal yang masuk di sini Mas dan Mbak. Nah, dari individual pay akan berlanjut ke implementation, communication, kemudian monitoring Mas dan Mbak. Oke, masuk ke pembahasan terkait klasifikasi kompensasi atau components of a compensation program. Jadi ada direct atau langsung, kemudian indirect atau tidak langsung ya, Mas dan Mbak. Ya, kalau yang di direct ada base pay yang terdiri dari unsur-unsur wage and salaries, kemudian ada variable pay yang ada unsur-unsur bonuses, incentives, and stock options. Kemudian untuk yang indirect benefits ada beberapa unsur, ada medical or life insurance, kemudian ada paid time off, ada unsur retirement pensions, kemudian ada workers compensations, dan ada others yang lainnya ya Mas dan Mbak. Oke. Kompensasi finansial ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung adalah gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan tidak langsung ada tunjangan, asuransi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Untuk kompensasi non-finansial, ada unsur-unsur tugas-tugas yang menarik, ada tantangan, ada tanggung jawab, dan ada peluang untuk mengembangkan diri. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji atau upah. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Ya, pengaruh dari hukum supply and demand. Penawaran dan permintaan ya, Mas dan Mbak ya. Ini ada di teori ekonomi. Kemudian, faktor yang kedua adalah peraturan pemerintah. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menaker, Menteri Tenaga Kerja, peraturan lainnya, UMR, UMK. Faktor berikutnya adalah kesepakatan kerja. Pengaturan besaran gaji berdasarkan kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja, SP. Kemudian, sikap manajemen, itu adalah faktor berikutnya.
yakni keinginan manajemen untuk meningkatkan semangat kerja, loyalitas, daya tarik bagi calon karyawan berkualitas tinggi, dan sebagainya. Faktor yang lain adalah kemampuan membayar. Tingkat gaji dan upah harus disesuaikan dengan kemampuan membayar dari perusahaan. Dan faktor berikutnya adalah biaya hidup. Tingkat biaya hidup di masing-masing daerah akan berbeda dan ini harus dipertimbangkan dalam penetapan tingkat gaji atau upah. Oke, evaluasi jabatan. Untuk dapat menentukan kompensasi yang diterima oleh karyawan, informasi analisis jabatan perlu dievaluasi. Pengertian evaluasi jabatan, ya menurut Mondi and Noe, sebuah proses yang menentukan nilai relatif sebuah jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain. Tujuan evaluasi jabatan untuk menciptakan konsistensi, keadilan internal dan keadilan eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Peran evaluasi jabatan, ya ada beberapa poin. Ada poin alat untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan, alat untuk menentukan kebijakan pembayaran imbalan, alat untuk menentukan standar nilai jabatan, pemberian insentif, ada poin alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah, dan ada juga poin dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau gaji. Oke, metode evaluasi jabatan. Ya ada beberapa metode ya Mas dan Mbak. Ada sistem peringkat atau job ranking system. Ada metode sistem kelas atau klasifikasi, ya atau job grading or classification system. Ada metode sistem perbandingan faktor atau vector comparison system. Kemudian ada sistem angka atau point system. Oke, masuk ke pembahasan survei gaji atau upah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pembayaran perusahaan lain yang sejenis dalam pasar tenaga kerja. Data yang diperoleh dari survei gaji dan upah digunakan oleh analisis sebagai tolak ukur untuk membandingkan berbagai tingkat kompensasi. Survei gaji mengidentifikasikan perubahan biaya tenaga kerja dan secara terintegrasi bermaksud memastikan bahwa program kompensasi tetap mampu menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Ada 3 jenis survei gaji. Ya, yang pertama pemerintah melalui Biro Pusat Statistik atau BPS. Kemudian industri, biasanya untuk jenis industri tertentu. Kemudian ada survei yang disponsori oleh perusahaan sendiri. Oke, benefit dan pelayanan. Program kompensasi finansial tidak langsung, ya benefit yang ada unsur benefit yang diwajibkan undang-undang, jaminan sosial, jam sostek, ya JKK, JHT dan JK. Kemudian balas jasa ketika tidak bekerja, pesangon. Kemudian ada kompensasi bagi pekerja, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja. Kemudian ada benefit yang diberikan secara sukarela, ya ini kalau di breakdown ada pembayaran untuk waktu tidak bekerja, waktu CTH, CSK, CKAP dan lain sebagainya dan lain-lain. Kemudian kesejahteraan karyawan, biaya kesehatan atau pengobatan. Kemudian pelayanan karyawan, nah, ada koperasi, tempat ibadah, olahraga, rekreasi, area parkir, beasiswa dan sebagainya. Dan ada premi bagi yang pekerjaannya berisiko tinggi, kerja malam, dan sebagainya. Oke, insentif dan bagi hasil.
Sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja karena yang diberi imbalan adalah kinerja, bukan senioritas atau jumlah jam kerja. Menurut Cascio, di tahun 1992, program insentif yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, spesifik. Yang ketiga, terjangkau. Dan yang keempat, terukur. Oke, bentuk-bentuk insentif ada piecework atau upah potong, insentif berdasarkan hitungan per unit produksi, ada production bonus, ada bonus produksi, insentif bagi karyawan yang melebihi target produksi, ada commission atau komisi, insentif atas dasar jumlah unit yang terjual. Kemudian ada maturity curve atau kurva kematangan, insentif berdasarkan kinerja tinggi atau pengalaman atau senioritas. Kemudian ada merit rise, kenaikan gaji atau upah berdasarkan prestasi atau kinerja. Kemudian ada non monetary incentives, penghargaan dalam bentuk barang-barang berharga, plakat, sertifikat, liburan, dan sebagainya. Kemudian ada juga bentuk executive incentives, yaitu insentif dalam bentuk uang tunai, stock options, stock appreciation, dan performance objectives. Oke, ya, ini common executive perks. Ada transportation, ada financial legal, ada financial or legal, ada juga memberships. Ya, untuk masing-masing komponennya, Mas dan Mbak bisa membacanya sendiri. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan bentuk-bentuk bagi hasil. Jadi ada employee ownership atau employee stock ownership plan or ESOP. Ya, ini adalah pekerja diberikan kesempatan untuk ikut memiliki saham perusahaan. Kemudian ada production sharing plans. Dalam hal ini bagi hasil bagi karyawan atas dasar pelampauan target produksi. Kemudian ada profit sharing plans, bagi hasil bagi karyawan atas dasar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian ada cost reduction plans, bonus yang diberikan kepada karyawan apabila mereka berhasil menekan biaya atau melakukan penghematan. Ya, ini adalah penjelasan terkait dengan cost reduction plans ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini adalah types of variable pay plans. Jadi tipe-tipe rencana pembayaran variabel. Jadi ada individual, ada group or team, kemudian ada organization wide. Ya, monggo Mas dan Mbak bisa membacanya sendiri komponen-komponennya di masing-masing tipe. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.